Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas ringkasan riwayat tentang Ashabul Kahfi. Sebelum kita mulai, kalian bisa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Oke, berikut cerita yang diriwayatkan. Dikisahkan di dalam sebuah riwayat. Dahulu di sebuah negeri, yang masih menganut kepercayaan menyembah patung-patung berhala sebagai Tuhan. Dan ada beberapa anak muda yang berjumlah sekitar 7 orang, di mana mereka tidak merasa nyaman dengan kepercayaan tersebut, dan meyakini bahwa Tuhan pencipta alam semesta hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, masing-masing dari pemuda tersebut, meninggalkan tempat tinggal mereka dan mencari tempat untuk menyendiri. Lalu tidak lama kemudian datanglah pemuda lain, dan berdatangan juga pemuda-pemuda lainnya, sampai berjumlah 7 orang pemuda, yang mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Mereka bernaung di bawah sebuah pohon dan saling berdiam diri. Sampai salah satu dari mereka mulai berbicara, tentang perasaannya yang tidak setuju dengan kemusyrikan tersebut. Dan ternyata ketujuh pemuda tersebut memiliki perasaan yang sama. Dan akhirnya mereka membuat sebuah tempat beribadah untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ada beberapa penduduk negeri yang melihat tindakan para pemuda tersebut, lalu menyuruh mereka untuk kembali kepada agama tradisi, yaitu menyembah berhala. Lalu, penduduk negeri tersebut melaporkan kepada sang raja yang bernama Raja Dakyanus. Dan dipanggillah ketujuh pemuda tersebut oleh sang raja. Dan diberikan waktu untuk kembali kepada agama tradisi. Akan tetapi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengkokohkan iman para pemuda tersebut, mereka pun memutuskan untuk pergi dari negeri itu. Setelah mendengar kabar ini, Raja Dakyanus pun memerintahkan pasukannya mencari 7 pemuda itu untuk langsung dieksekusi mati. Karena tidak mau mengikuti agama tradisi menyembah berhala. Dan dengan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka lalu bersembunyi di sebuah gua. Mereka pun tertidur di gua tersebut dan ditemani seekor anjing untuk menjaga. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup telinga-telinga mereka sehingga mereka tertidur sangat pulas, dengan waktu bertahun-tahun lamanya. Dikatakan mereka tertidur selama 309 tahun. Setelah 309 tahun berlalu, akhirnya mereka terbangun dari tidurnya, dan saling bertanya, "Berapa lamakah kita tertidur?" Karena mereka merasa hanya tertidur seharian penuh. Lalu mereka mengutus salah satu pemuda di antara mereka, untuk keluar gua. Dengan niat melihat keadaan sekaligus untuk membeli beberapa makanan. Tanpa diduga, pemuda itu sangat kaget sekali. Seluruh pemandangan di luar gua sangat berubah drastis. Pemuda itu pun pergi ke pasar kota. Sesampainya di pasar, pemuda tersebut bertemu dengan seorang pedagang, lalu mereka berbincang-bincang. Melihat tampilan pemuda tersebut, pedagang itu pun merasa aneh, karena tidak pernah melihat sebelumnya. Lalu pedagang itu membawa pemuda tersebut untuk bertemu dengan raja saat itu. Kemudian, pemuda itu bertemu dengan sang raja. Raja pun menanyakan latar belakang dan asal-usul dari pemuda itu. Lalu, cerita yang disampaikan pemuda itu membuat kaget raja dan seisi kerajaan. Bagaimana tidak, ternyata kisah dari 7 pemuda yang hilang di gua 309 tahun lalu, sangat terkenal di negeri itu. Akhirnya sang raja pun dipertemukan dengan pemuda-pemuda lainnya. Demikianlah cerita dari kisah para Ashabul Kahfi dari banyaknya yang diriwayatkan. Sampai jumpa lagi di riwayat-riwayat menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.